Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Fitri Andini, mahasiswa vokasi akuntansi angkatan 2025, mata kuliah Manajemen Keuangan kelas C dengan dosen pengampu Bapak Dr. Julius Eka Agung Saputra. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen keuangan dan strategi keuangan. Yang pertama, ada pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah proses perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan terkait penggunaan dana perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tujuan manajemen keuangan yaitu tujuan utamanya untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Selanjutnya, tujuan lainnya yaitu untuk memaksimalkan keuntungan atau profit, menjaga likuiditas perusahaan, mengontrol risiko keuangan, serta menjaga keberlangsungan usaha atau going concern. Selanjutnya ada fungsi manajemen keuangan. Fungsi yang pertama yaitu keputusan investasi, di mana menentukan kemana dana akan dialokasikan. Contohnya seperti pembelian aset atau investasi proyek. Kemudian ada keputusan pendanaan, yaitu menentukan sumber pendanaan apakah menggunakan modal sendiri atau menggunakan utang. Lalu ada keputusan dividen, yaitu menentukan pembagian laba apakah akan dibagikan ke pemegang saham atau ditahan untuk melakukan ekspansi. Selanjutnya ada strategi keuangan. Pengertian strategi keuangan. Strategi keuangan adalah rencana jangka panjang perusahaan dalam mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan bisnis secara optimal. Tujuan strategi keuangan yaitu meningkatkan profitabilitas, menjaga stabilitas keuangan, mengoptimalkan penggunaan dana, mengurangi risiko keuangan, serta mendukung pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya, ada jenis-jenis strategi keuangan. Yang pertama ada strategi konservatif, strategi moderat, dan strategi agresif. Strategi yang pertama yaitu strategi konservatif. Strategi konservatif adalah strategi yang cenderung menghindari resiko dengan menggunakan pendanaan jangka panjang untuk membiayai sebagian besar aset termasuk aset lancar. Ciri-ciri strategi konservatif yaitu lebih banyak menggunakan modal sendiri atau utang jangka panjang, kemudian menyimpan kas dan aset lancar dalam jumlah besar, memiliki resiko yang rendah, serta memiliki likuiditas yang tinggi. Kelebihan dari strategi konservatif yaitu aman dari resiko likuiditas, stabil dalam kondisi krisis, serta resiko kebangkrutan itu kecil. Kemudian ada kekurangan strategi konservatif, yaitu profit cenderung lebih kecil dan kurang efisien dalam penggunaan dana. Contoh perusahaan yang menggunakan strategi konservatif yaitu Bank Sentral Asia atau BCA. Selanjutnya ada strategi moderat. Strategi moderat adalah strategi seimbang antara resiko dan keuntungan, di mana pendanaan disesuaikan dengan umur aset. Ciri-ciri dari strategi moderat yaitu aset jangka panjang dibiayai oleh utang jangka pendek, sedangkan aset jangka panjang dibiayai oleh utang jangka panjang. Lalu resiko dan profitnya seimbang. Kemudian ada kelebihan strategi moderat yaitu lebih efisien dari konservatif. Kemudian resiko masih terkendali dan fleksibel. Untuk kekurangan strategi moderat yaitu masih ada resiko likuiditas serta tidak seaman strategi konservatif. Contoh perusahaan yang menggunakan strategi konservatif yaitu PT Telkom Indonesia. Selanjutnya ada strategi agresif. Strategi agresif adalah strategi yang mengambil resiko lebih tinggi dengan menggunakan lebih banyak utang jangka pendek untuk membiayai aset. Ciri-ciri strategi agresif yaitu banyak menggunakan utang jangka pendek, aset lancar relatif lebih kecil, likuiditas lebih rendah, dan resiko lebih tinggi. Kelebihan dari strategi agresif yaitu potensi keuntungan tinggi dan biaya pendanaan lebih murah. Namun kekurangan dari strategi agresif yaitu resiko likuiditas tinggi, rentan terhadap krisis, dan uh, besar kemungkinan untuk gagal bayar. Contoh perusahaan yang menggunakan strategi konservatif yaitu Goto, Gojek, Tokopedia.
Kesimpulannya, strategi konservatif, moderat, dan agresif menunjukkan perbedaan cara perusahaan dalam menyeimbangkan resiko dan keuntungan. Strategi konservatif menekankan keamanan dengan resiko rendah. Strategi agresif berfokus pada keuntungan tinggi dengan resiko besar. Sedangkan strategi moderat berada di tengah-tengah sebagai pilihan yang seimbang. Pemilihan strategi tergantung pada tujuan perusahaan dan kondisi ekonomi, sehingga tidak ada strategi yang paling baik. Yang ada adalah strategi yang paling sesuai dengan situasi perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.